Bapa dalam setiap tubuhmu. Tidak pandang gereja manapun, semua saat ini bergerak Tuhan. Gereja-gereja bergerak untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan kesaksian bahwa Engkau Tuhan, sehingga setiap lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku Engkau Yesus Tuhan. Berkati seluruh hamba-hambamu Tuhan Yesus, para penginjil misionaris yang Tuhan utus untuk pergi menyampaikan Injil-Mu ke daerah, ke suku-suku, bahkan suku dalam sekalipun Tuhan. Saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Afron Marbun yang akan Tuhan utus untuk pergi dengan tim dalam penjangkauan suku anak darat di Jambi, bahkan daerah-daerah lain. Kuasa urapan-Mu mengalir Tuhan, Tuhan buka jalan Tuhan, kuasa akan melengkapi seluruh Tuhan ini, bahkan juga daerah yang ada di sana suku dalam akan menerima Yesus. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa pemerintahan kami Indonesia. Tuhan, Engkau cinta akan bangsa kami. Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Indonesia ada di tangan-Mu. Kedaulatan-Mu lah turun atas Indonesia. Otoritas-Mu turun atas Indonesia, sehingga Indonesia akan dipulihkan. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, bahkan sampai tingkat daerah. Semua Tuhan, mereka Tuhan jamah supaya melaksanakan tanggung jawab pemerintahan ini dengan takut dan gentar Tuhan, supaya mereka lebih mementingkan kepentingan rakyat, masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan Tuhan. Tuhan, tolong bangsa kami yang saat ini mengalami juga korban gempa, bahkan banjir Tuhan di beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, jamah pemerintahan kami, Tuhan jamah semua Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka, Tuhan berikan kesehatan, sukacita, semangat. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tak lupa kami terus berdoa buat para pasien COVID-19 juga yang saat ini terbaring dimanapun, dalam isolasi mandiri, di rumah sakit, dalam wisma. Tuhan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan para tim medis juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan saat ini firman-Mu Tuhan akan disampaikan. Urapi hamba-Mu, bahkan seluruh yang menyaksikan, yang melihat, yang mendengar. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Tuhanku. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah, yang kami selalu terima dari Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam setiap hidup kami. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak ujian. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang bisa selalu mengontrol hati kami, supaya kami tetap tenang sekalipun itu berat dan sulit. Tapi kami punya Roh Kudus yang diam dalam kami, yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Olehnya hari ini kami pun ingin menyembah, memuji-muji nama-Mu. Dan kami ingin diberkati lewat firman-Mu yang hidup, untuk menguatkan kami. Mungkin kami ada yang sakit, biarlah belas kasihan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami hari ini. Dan Tuhan membuka jalan bagi setiap pergumulan kami yang ada. Hari ini berkati kami semua yang ada di tempat ini, bahkan juga yang menyaksikan live dari tempat-tempat di mana mereka mengikutinya. Kiranya Tuhan menyambah, memulihkan, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang sama. Ia berkata bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan kepada kita. Hidup di dalam perkenanan dan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa berjalan dalam seleranya Tuhan, keinginannya Tuhan, kemauannya Tuhan. Saya percaya kalau kita mengikuti kehendak, keinginannya Tuhan, pastilah hidup kita ada di dalam berkat dan perlindungannya. Saudara-saudara, Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, pada mulanya adalah firman, dan sekarang firman itu sudah menjadi manusia, dan Alkitab berkata dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Oleh sebabnya saudara, mari kita baca ayat 4-nya. Dalam dia ada hidup, dalam Yesus itu ada kehidupan, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kalau Yesus ada di dalam kita, maka kita akan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dia datang ingin memberikan kita kekekalan itu ke dalam tubuh kita, dalam hidup kita yang sementara ini. Kekekalan itu masuk, yaitu Yesus sendiri. Dia masuk ke dalam kesementaraan kita, sehingga kesementaraan ini akhirnya memilih makna kehidupan. Kita yang tadinya tidak tahu tentang apa arti doa, apa arti melayani, apa arti hidup kekal, maka sekarang kita akan mengerti dan sudah mengerti mengapa kita ada di dunia ini. Kita jadi mengerti apa tujuan hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang kasih, Yesus sudah berinkarnasi. Tuhan itu, maksud saya, sudah berinkarnasi. Dia menjadi manusia, dan itulah kabar baik. Saudara-saudara, hanya itu yang bisa menyelesaikan dan mengatasi dosa, yaitu Tuhan harus turun ke dunia. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak akan mampu bisa lepas dari ikatan dosa tanpa Dia yang turun tangan. Karena untuk kita bebas dari dosa harus ada penebusan, dan penebusan itu harus dibayar dengan darahnya sendiri. Hari ini kita sudah mengerti bahwa cara Tuhan untuk mengatasi dosa dan masalah dosa hanya ada satu, yaitu beritakan Injil, yaitu kabar baik. Nah saudara-saudara, Yohanes 1 ayat 14 tadi dikatakan, saya ingin kita membaca ini bersama-sama. Dikatakan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Alkitab berkata firman itu telah menjadi apa? Manusia. Mari katakan jadi manusia. Dan apa? Diam. Mari katakan diam. Dalam bahasa Latin disebut kata diam itu adalah skeno. Skeno itu artinya berkemah. Suatu kali Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kalian sudah keluar dari Mesir. Tiba saatnya aku ingin engkau membangun tabernakel, yaitu apa? Rumahku katanya. My home. Aku mau tinggal, aku mau berdiam di tengah-tengah umatku. Saudara, pada zaman itu akhirnya melalui Bezalel Tuhan memberikan rohnya, dia membangun tabernakel yang begitu indah dan megah. Supaya apa? Tuhan berdiam. Alkitab mencatat dalam Keluaran 40 ketika tabernakel selesai berdiri, maka Tuhan berkata, Musa, sudah waktunya aku akan apa? Diam di dalam kemah itu. Alkitab mencatat ketika tabernakel selesai dibangun, tiba-tiba awan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu waktu Yesus mati di kayu salib, tabernakel bait suci itu terbelah dua, supaya kita yang seharusnya tidak layak masuk ke ruang Maha Kudus, kita harus melalui perantara imam besar, lalu dia masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi kita sekarang tidak harus melalui peraturan-peraturan itu lagi. Kita sendiri yang akan apa? Menjadi imamnya. Karena kitalah apa? Bait Roh Kudus itu. Tabernakel itu sekarang sudah pindah. Maka Tuhan berkata, betapa rindunya saya bertabernakel di dalam hidupmu. Artinya betapa Tuhan sekarang ketika kita mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, sejak saat itulah Tuhan skeno, Tuhan berdiam, Tuhan berkemah di dalam hidup kita. 1 Petrus 2:9 dikatakan, kamulah imamat yang rajani, umat pilihan Allah. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah, saudara, hari ini kitalah umat pilihan Allah. Olehnya, saudara, saya percaya hari ini saya akan masuk kepada firman Tuhan yang akan memberkati kita. Bagaimana kita supaya hidup dalam perkenanan Tuhan? Tadi saya sudah sampaikan kepada kita bahwa kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Dan kitalah imamnya, supaya kita memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Artinya, tidak ada halangan, tidak ada lagi masalah buat kita. Ada power di dalam kita, ada otoritas Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam kita. Mengapa? Karena Tuhan itu sekarang sudah berdiam, sudah bertabernakel di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita, tubuh kita sudah menjadi tabernakelnya Tuhan, maka seharusnya lah kita hidup menurut kehendaknya. Kita hidup di dalam jalan-jalannya. Saudara, Tuhan dan kita itu berbeda. Kita ingin kehendak kita dikabulkan, tetapi Tuhan ingin kita apa? Bertumbuh secara rohani, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Kalau manusia, kalau boleh, Tuhan, saya pengen punya mobil, Tuhan saya mau sehat, saya pengen kaya, pengennya semua keinginan kita dikabulkan. Untuk apa? Hanya satu keinginan kita, yaitu apa? Daging semata, keinginan duniawi manusia. Tetapi Tuhan keinginannya hanya satu. Dia mau supaya kita bertumbuh secara rohani. Dia mau supaya kita apa? Memiliki anugerah untuk bisa mempermuliakan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi berkat. Saudara, saya ingin kita membaca dari kisah Naaman. Dari kisah inilah saya ingin memberkati saudara. Bagaimana kita tadi saya katakan bahwa tubuh kita ini adalah kemahnya Allah. Tuhan berdiam dan sekarang kita menjadi imamnya. Supaya kita apa? Kita bisa melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dari kisah Naaman ini, 2 Raja-Raja pasal 5 ini, saya ingin kita mendapatkan hikmahnya.
apa yang menjadi berkat dalam hidup kita. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Saya minta Pak David membaca ayat 2, nanti ayat 3 sampai 4, Ibu Putri sampai ayat 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 dan 2. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Puji Tuhan, saudara, kita adalah tabernakel, kitalah juga imamat yang rajani. Amin. Saudara, dari kisah ini, apa yang menjadi berkat buat kita? Yang pertama, Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi penyelesai atas dosa. Artinya kita harus pembawa kabar baik kepada semua orang. Amin. Dari kisah ini kita belajar, saudara tahu Naaman adalah seorang panglima dalam sebuah kerajaan yang disebut kerajaan Aram. Saudara, panglima ini begitu bengis sebenarnya, keras, sombong, dan angkuh. Saudara tahu panglima Naaman ini orang yang tampaknya dari luar begitu hebat, begitu gagah, begitu mantap, dan ditakuti oleh musuh. Sombong, tapi ternyata saudara, sekalipun dia kelihatan dari luar, kelihatannya begitu gagah, mantap, ditakuti. Dari luar sih keren saudara, tapi ternyata di dalamnya ada masalah. Saudara tahu, mungkin ada orang yang seperti itu. Mungkin kita sering mengalami. Seringkali kita merasa sepertinya tangguh, padahal kita sebenarnya memendam sebuah sakit. Mungkin secara fisik, mungkin perasaan kita lagi terluka. Kelihatan sih sama orang kita baik-baik aja. Sepertinya kita mantap, sepertinya kita luar biasa. Tetapi sebenarnya kita adalah orang yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Naaman ini yang kelihatannya begitu gagah, begitu disegani, ternyata di dalam dia punya pergumulan yang begitu berat. Itu sebabnya kalau kita membaca dari kisah demi kisah saudara, dari kisah Naaman tadi, apa yang terjadi? Naaman itu disarankan untuk pergi menghampiri seorang nabi namanya saudara. Itu adalah berita baik. Amin saudara. Saudara, kabar Injil adalah kabar baik. Amin. Kalau hidup kita ini sekarang sudah dipilih Tuhan dan diangkat Tuhan, kita sudah diberkati, kita sudah mengalami penebusan. Sebenarnya Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu membawa kabar baik bagi orang-orang di luar sana. Seandainya Naaman tidak mendengar kabar baik dari seseorang, maka saya percaya Naaman tidak akan pernah mengalami mujizat dalam hidupnya. Ada seorang yang berkata tadi, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya apa saudara? Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Saudara, mungkin di tengah-tengah kehidupan kita, kita berjalan, kita ke sana kemari, kita ketemu orang. Mungkin ada yang sakit, mungkin keluarganya begitu berantakan. Kita bisa menyarankan kepadanya, sekiranya engkau mau buka hati buat Yesus, saya percaya engkau akan dipulihkan. Amin saudara. Inilah seharusnya tugas dan tanggung jawab kita.
kita harus bisa mewartakan kabar baik bagi mereka yang ada di luar sana. Saudara-saudara, daripada kita habiskan waktu untuk ngomongin orang, ngegosip, menyampaikan hal-hal yang gak baik, alangkah mulianya kalau kita datang membawa kabar baik. Amin, saudara. Amin. Injil adalah satu-satunya sarana Tuhan untuk menyelesaikan dosa. Saudara tahu kalau kita menyeberang ke satu pulau di Danau Toba, saudara ke sana akan mengunjungi satu tempat, dan di sana ada satu daerah yang sakral sekali. Waktu saya masih kecil, saya senang ke sana. Saudara, di Pulau Samosir itu, lalu kita akan temukan di sana ada batu-batu tempat pertemuan raja-raja. Tahukah saudara, tempat itu adalah tempat mereka untuk berbicara, tetapi ada di sana juga batu yang besar. Kalau kita sampai ke sana, guide-nya akan mengatakan bahwa batu itu adalah tempat orang untuk dihukum. Kalau dia bersalah, maka dia disembelih. Saudara, dagingnya akan dipotong-potong, lalu dagingnya dibagi-bagi. Mereka percaya pada masa itu kalau mereka makan daging manusia, maka ilmu mereka makin bertambah. Lalu saudara, darahnya akan ditampung. Darah orang itu akan diminum oleh semua penduduk yang ada di sana. Tahukah saudara, satu kali orang bertanya, lalu apakah adat itu berhenti karena kedatangan Hindia Belanda? Maka orang berkata, tidak, katanya. Keadaan ini berhenti karena ada satu orang misionaris dari Belanda yang bernama Nommensen. Satu kali Nommensen datang ke sana, ke Tanah Batak, lalu memberitakan kabar baik. Lalu apa yang terjadi? Kebiasaan buruk orang Batak yang tadi potong-potong orang lalu bagi, darahnya ditumpahkan lalu diminum, itu akhirnya tidak pernah terjadi lagi. Kebiasaan dosa, kebiasaan orang-orang yang terkutuk itu akhirnya dirubah oleh apa? Injil. Itu sebabnya hanya Injil lah yang dapat menyelesaikan dosa-dosa kita. Saudara, dari kisah Naaman ini kita melihat betapa Naaman telah mengalami anugerah Tuhan. Itu terjadi karena apa? Ada seseorang yang menyarankan, sekiranya, amin saudara, hambanya siapa? Naaman mau datang menghadap kepada siapa? Elisa. Saya yakin dia pasti sembuh, katanya. Saya berdoa kepada kita dimanapun kita berada. Mungkin kita nggak mengerti banget tentang Alkitab, kita nggak ngerti teologi banget dari A sampai Z. Tapi tahukah saudara, semua kita pasti pernah mengalami hal yang mulia dengan Tuhan, hal yang indah, pengalaman mujizat. Mari saksikan kepada semua orang apa yang engkau alami dengan Tuhan. Ceritakan apa yang engkau alami. Kasih Tuhan atas saudara. Saya percaya kesaksian saudara akan diurapi Tuhan. Itulah yang pertama dari kisah Naaman ini. Marilah kita menjadi orang yang senang, rindu menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saluran Injil bagi banyak orang. Yang kedua saudara, apa yang kita dapat dari kisah Naaman ini? Mari kita punya sikap yang baik, sikap yang terhormat, supaya kita dapat menerima berkat. Karena ternyata sikap kita itu menentukan kita untuk menerima berkat dari Allah. Alkitab berkata, siapa sih yang layak naik ke gunung kudus Tuhan? Hanya orang yang suci hatinya, bersih tangannya. Dialah yang layak naik ke kudus Tuhan untuk apa? Menerima berkat Allah. Amin saudara. Mari perbaiki sikap kita. Mari rubah cara berpikir kita. Mari rubah kearoganan kita, kesombongan kita. Marilah jadi orang yang rendah hati. Mari saya baca kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9. Saya meminta David kembali ayat 9 dan ayat 10. Nanti Ibu Putri melanjutkan ayat 11 dan 12. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 dan 10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan,
maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Dikatakan pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi apa kata Naaman? Next ayat 11-nya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dikatakan, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Coba perhatikan, ada arogansi, keangkuhan di sana. Next ayat 13, ayat 14, kita perhatikan ayat ini saudara. Ayat 13 dan 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Haleluya. Yang kedua saudara, kalau saudara kita semua rindu diberkati, yang harus kita perbaiki adalah sikap kita, cara kita melihat Tuhan, cara kita menghargai Tuhan. Itu adalah kunci supaya kita menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Karena saya tahu Allah itu sangat kudus, Allah itu penuh kuasa, Allah itu dahsyat, penuh mujizat. Tapi dengar, Allah itu adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan mau semua kita anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi seperti Bapa itu sendiri. Saudara perhatikan Naaman ini, karena dia merasa seorang panglima yang terhormat, orang hebat. Lalu tiba-tiba Elisa dengan iman dia berkata kepada Naaman, oh kau mau sembuh ya? Kamu tolong mandi 7 kali celup di sana. Di mana? Sungai Yordan. Wah, dia gusar. Bahasa aslinya marah, saudara. Dia merasa, loh, ini siapa ini? Kok begitu merendahkan? Dia nggak kenal saya ya. Saya ini panglima loh. Saya ini orang hebat loh. Seringkali ada banyak orang datang ke gereja, ke Tuhan, mempunyai sikap seperti ini. Dia merasa orang lebih hebat. Aku pengusaha, aku kan yang nabur, aku ini yang bangun gereja, aku loh orang inti di gereja itu. Saudara, arogansi ini yang ada di hidup Naaman. Sudah sakit tapi sombong. Dia berkata, loh, kok aku disamakan dengan kelas-kelas orang bawahan? Karena tahu sungai Yordan itu adalah sungai yang kotor, saudara, penuh lumpur dan sebagainya. Maka dia katakan, dia mulai bandingkan sungai Yordan dengan apa? Abana dan Parpar dan sungai di Damsik yang bersih. Itulah sungai-sungai untuk kelas raja-raja. Kok enggak di situ saja? Tetapi pegawai-pegawainya bilang, kan yang disuruhnya kan enggak sukar, katanya gitu, saudara. Kan enggak sulit. Bukankah kalau yang sukar dia kasih, kamu enggak taat, katanya. Akhirnya saudara, Naaman mulai belajar taat. Saudara, kalau kita rendah hati, Tuhan senang memberkati kita. Saudara tahu kalau kita membaca satu kisah dalam kitab Markus, ada seorang perempuan yang bernama Sirofenesia. Saudara, dia datang kepada Yesus dengan menangis, dengan merendahkan diri. Dia bilang, Tuhan tolonglah anakku. Saudara tahu kisah itu. Yesus menyamakan perempuan ini seperti seekor anjing. Tidak layak engkau mendapatkan makan. Untuk apa? Yang harusnya diberikan kepada orang Israel. Jadi saudara, ibu ini dianggap Tuhan seperti anjing.
Dan anjing itu nggak layak makan makanan yang khusus buat anak-anaknya yang disebut orang Israel. Tetapi perempuan Sirofenisia itu rela, dia bilang, biarlah engkau bilang saya anjing nggak apa-apa. Bukankah anjing makan remah-remah dari tuannya, katanya, saudara. Saudara yang kekasih, sikapnya yang merendah, sikapnya yang penuh iman. Dia sadar dia berbicara dengan siapa. Itulah yang membuat mujizat berkat terjadi atas hidup seorang perempuan Sirofenisia. Kalau saudara mungkin punya pergumulan yang begitu sulit, mari rendah hati, bertekuk di kaki Tuhan. Pasti Tuhan membuka jalan atas hidup kita. Itu sebabnya saya percaya ujian untuk kita terima mujizat yang pertama adalah ujian kerendahan hati. Yang kedua adalah ketaatan. Kalau saudara taat, apa yang Tuhan taruh, Tuhan suruh, mari lakukan. Jangan keraskan hati saudara. Mungkin Tuhan bilang, kamu pergi dulu, baru nanti aku berkati. Atau kamu berkati dulu, nanti aku berkati. Apa yang Tuhan taruh di hati, mari taat. Karena ujian mujizat, apa saudara? Ujian untuk kita menerima mujizat Tuhan, yaitu apa? Marilah jadi orang yang rendah hati, seperti perempuan Sirofenisia. Yang kedua, mari taat. Akhirnya Naaman itu taat. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai masuk ke sungai, lalu naik lagi, dia celupkan lagi sampai 7 kali. Apa yang terjadi? Naaman begitu bergembira. Tiba-tiba dia lihat kustanya tahir. Karena saudara tahu orang yang sakit kusta adalah sakit yang paling memilukan. Itu dianggap kutuk bagi orang pada masa itu karena tidak ada obatnya. Saudara-saudara yang kekasih, berkat datang melalui kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Waktu Petrus lagi habis berlayar, habis jala ikan, ternyata dia nggak dapat apa-apa. Tahukah saudara, satu kali Yesus datang menghampirinya. Lalu Yesus berkata, "Hei Petrus, boleh nggak ya saya pinjam perahumu? Buat apa Tuanku? Saya mau pakai buat khotbah." "Oh silakan," katanya. Nah setelah Yesus khotbah, dia datang menghampiri Petrus. "Petrus, boleh nggak kamu berlayar agak lebih dalam lagi? Kamu tebarkan jala." Karena Tuhan mau kasih upah kepada Petrus karena telah meminjamkan perahunya, saudara, untuk berkhotbah. Tapi Alkitab mencatat, Petrus berkata, "Aku ini udah semalam-malaman. Tapi karena engkau yang menyuruhnya," katanya, saudara, "aku taat." Lalu apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Petrus saat itu mendapat banyak ikan, saudara. Apa yang tak pernah terbetik, apa yang tidak pernah terpikirkan, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, itulah yang disediakan bagi yang mengasihinya. Yang penting kita taat kepada Tuhan. Karena saya percaya, kita yakin setiap kali kita baca kitab, ketaatan selalu apa? Mengandung berkat. Ketidaktaatan itu akan membawa kutuk atas hidup orang. Saudara, Yesus dalam Filipi pasal 2 dikatakan bahwa dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Waktu dia di Getsemani berdoa, Yesus berkata, "Tuhan, biarlah cawan ini berlalu." Saudara, tidak mudah untuk taat. Tapi kalau kita rendah hati, kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita berkat anugerahnya. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan, maksud saya poin yang ketiga, saudara, buat kita. Saya ingin kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Poin yang ketiga, saya ingin menyampaikan, di dalam hidup kita, kalau kita ingin mengalami anugerah Tuhan lebih lagi, mari kita utamakan perkara rohani. Lebih dari apa? Materi. Saudara, tadi saya sampaikan, bagaimanakah kita hidup sekarang? Alangkah indahnya hidup ini, kita melakukan kehendak Allah. Sebab Tuhan itu sudah bertabernakel di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita selalu mengutamakan
perkara-perkara rohani lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Saya membaca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. David tolong baca 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15 dan ayat 16. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 dan 16. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Ya, Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya ia menerima sesuatu, ia tetap menolak. puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita lebih mengutamakan perkara rohani dari apapun, bahkan dari materi sekalipun. Saudara, salah gak kalau orang melayani, mendoakan, tiba-tiba ada orang yang diberkati, dia rindu memberkati kita? Saya kira tidak salah. Amin, saudara. Demikianlah Naaman, dia seorang pembesar, dia nggak pernah kekurangan apapun. Karena rasa syukurnya, amin, saudara, dia mengalami mujizat. Dia datang bawa persembahan kepada hamba Tuhan yang bernama Elisa. Tetapi apa yang terjadi? Elisa tidak menerimanya. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mau, Elisa mau, bahwa apa yang diterimanya itu bukan untuk dibeli, tapi supaya dia mensyukuri bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi dia. Bukan diukur dengan apa? Mujizat dan sebagainya. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, kita perhatikan dari kisah ini bagaimana Elisa memiliki integritas yang hebat. Dia mau supaya Naaman lebih mengutamakan perkara rohani daripada uang. Amin, saudara. Saudara perhatikan Abraham, waktu satu kali dia mengalahkan Sodom dan Gomora. Sodom di situ adalah tempat orang yang berzina, orang-orang yang gay dan sebagainya. Dan di sana ada saudaranya namanya Lot, sepupunya. Saudara tahu apa? Keponakannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kalau kita membaca Kejadian 14 ayat 21, Ibu Putri yang baca, saudara perhatikan ini, saudara. Ini sesuatu yang lucu sekali dan kita harus berdoa. Kita harus menangkap pesan Tuhan ini. Betapa Tuhan mau supaya kita mengutamakan kerajaan Allah atau perkara rohani lebih dari apapun. Mari baca Kejadian 14 ayat 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Saudara perhatikan, di Sodom dan Gomora ada sekelompok orang-orang yang keinginannya apa? Berzina. Bahkan orang-orang berkata kepada Abraham, "Abraham, kamu boleh," katanya, "tapi dengarkan baik-baik," katanya, "ambil nih harta kami, tapi kasih kami laki-laki itu." Saudara, ini perbuatan gila, saudara. Saudara, seringkali kita diberikan bayangan, cara pandang iblis. Nggak apa-apa, kau ambil nih harta, tapi apa? Jiwamu saya rebut, katanya, saudara. Saudara tahu Abraham menolak itu. Dan dia membunuh semua orang di Sodom dan Gomora. Dan dia melawan, dia membebaskan dia. Kenapa? Jiwa lebih mahal dari harta benda. Saudara-saudara yang kekasih, ingat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Bahkan Yesus berkata dalam Markus 8 ayat 36, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" Saudara, inilah yang menjadi perenungan buat kita. Betapa Tuhan mau supaya kita bertumbuh, supaya kita mengutamakan kerohanian. Bukan sekedar uang. Bukan berarti uang gak penting. Tapi carilah perkara-perkara rohani. Carilah kerinduan Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Bergaulah dengan Roh Kudus. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Saya ingin kita membaca satu ayat ini, Kejadian 15 ayat 1.
Saya percaya ini menjadi berkat buat kita karena ini janji Tuhan kepada Abraham. Ini juga janjinya bagi kita. Kejadian pasal 15 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Puji Tuhan. Tuhan mau supaya kita menaruh kepercayaan kita dengan teguh kepada Tuhan. Alkitab berkata, janganlah takut. Demikian juga setiap kali saya berkata kepada iman saya, janganlah takut Afron. Amin saudara. Tuhanlah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ternyata upah akan diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saya berdoa kepada kita supaya roh takut akan Tuhan lebih tinggi daripada apa? Cinta kepada uang dan mammon. Saudara perhatikan, Elia selama dia melayani, dia telah melakukan 8 mujizat yang luar biasa. Dan ketika Elisa mengikuti Elia, dia berkata, aku mau jubahmu, urapanmu 2 kali menjadi milikku. Dan itu terjadi. Apa yang terjadi saudara? Alkitab mencatat Elisa membuat mujizat 16 kali lebih banyak dari Elia. Saudara tahu seandainya Gehazi, amin saudara. Kita lihat di sana Gehazi tiba-tiba mendengar perihal Naaman datang membawa persembahan kepada Elisa. Tetapi Elisa kan menolak. Tapi diam-diam Gehazi saudara tahu, dia menyusul Naaman lalu meminta uang itu agar itu menjadi miliknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Elisa tahu keadaan itu. Itu sebabnya ia menegur. Dan Alkitab dengan singkat saya menyampaikan, akhirnya Gehazi kena kutuk dan seluruh tubuhnya kena kusta. Apa yang dialami oleh Naaman penyakit kusta itu pindah kepada Gehazi. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan ingin supaya kita tetap bertumbuh. Tuhan mau supaya kita terus memuliakan Tuhan. Tuhan rindu supaya kita menerima pengurapan. Seandainya Gehazi sungguh-sungguh takut akan Tuhan, seandainya Gehazi mencintai Tuhan, seandainya Gehazi tidak mengutamakan uang di atas segala-galanya, saya percaya urapan yang ada pada Elia dan Elisa. Kalau Elia melakukan mujizat 8 tanda-tanda heran, Elisa melakukan 16 tanda-tanda heran. Saya percaya kalau Gehazi lebih takut akan Tuhan, mungkin dia bisa melakukan 32 mujizat lebih besar dari para imam-imam, para nabi, orang-orang yang dilayaninya, dikasihinya. Saudara-saudara, Gehazi bukan terima urapan, bukan mewarisi mujizat dari tuannya, tetapi yang dia terima adalah kutuk. Saudara-saudara yang kekasih, dari kisah ini kita belajar betapa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Tadi yang pertama saya katakan apa saudara? Marilah kita apa? Menyampaikan pesan-pesan yang baik, mewartakan Injil, karena hanya Injil yang dapat menyelesaikan dosa. Yang kedua saudara, Tuhan rindu supaya kita punya sikap yang baik, yaitu rendah hati, kita punya sikap yang taat kepada Tuhan supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan mau supaya kita lebih mengutamakan perkara-perkara rohani lebih dari apapun. Saya percaya Tuhan yang baik akan memberkati kita. Dia berkata, Tuhan itu sudah apa? Skeno, diam di dalam kita. Dan kitalah imamat yang rajani. Tuhan sekarang memerintah atas kita. Kalau kamu takut, kata Abraham, aku akan memberikan engkau upah, dan akulah perisaimu, kata Tuhan. Kalau saudara semakin menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan adalah perisai kita. Dan Tuhan akan memberikan kita upah yang besar di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita katakan, ku kagum, hormat akan engkau. Mari kita siapkan hati, kita menyembah Dia.
berikan pujian, hati kita yang penuh syukur. Kita sembah, kita memuji, kami kagum akan Engkau. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara, dimanapun engkau berada hari ini, saya rindu kita datang menyembah, kita berkumpul di sini. Mari kita sembah Tuhan. Saya mau kita menaruh sikap hormat takut akan Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat. Tuhan memberikan kepada kita waktu untuk menyembah Tuhan. Kita punya sikap yang merendah. Kita merendah, tiada. Kita menaruh hati kita dengan rasa hormat kepada Tuhan. Mungkin saudara lagi di rumah, mari saudara duduk dengan sikap yang baik, kita menyembah Dia. Mari berikan waktu yang sesaat ini kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Dia. Segala pujian hanya bagi-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum kami kagum akan, kami hormati anugerah-Mu yang ajaib. Pujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau rindu bertabernakel, Dia berkemah di dalam kami. Tuhan, kami rindu supaya kami mengikuti kehendak-Mu, kerinduan-Mu. Engkau ingin supaya kami menjadi berkat, mewartakan kabar baik. Engkau rindu supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berkatilah kami berlimpah-limpah. Sikap kamilah Dia menentukan kami diberkati oleh Tuhan. Olehnya hari ini dimanapun kami berada, berkati umat-Mu, kuatkan kami yang lemah, hiburkan hati kami yang susah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Pengurangan Tuhan menyembuhkan. In the name of Jesus, kami patahkan segala pekerjaan iblis, segala kuasa-kuasa jahat, kegelapan hanya tidak berkuasa atas tubuh kami. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu berkat di
Diberkatilah berlimpah-limpah orang yang takut akan Tuhan. Borobo Shaka Karalaba Shaka, Borobo Yanama Karaborobo Shaka, Diri yang Dorobo Shaka Rama, Borobo Shaka kuasa mengalir, Borobo Shika dalam nama Yesus. Bilurmu, kuasamu, berkatmu, open heaven Lord. Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Dan kami serahkan negeri kami Indonesia. Di masa-masa pandemi ini Tuhan berikan roh hikmat takut akan Tuhan. Berikan mereka kegentaran. Para TNI Polri Tuhan berkati. Berkati gereja-gereja Tuhan. Kami sehati, kami satu saling mengasihi. Berkatilah pekabaran Injil. Semua anak-anak mewartakan kabar baik. Kuatkan, teguhkan. Berikan kami keberanian untuk bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati seluruh umat rumah doa supaya kami teguh dalam panggilan kami. Berkati pelayanan misi Amazing Grace, memberkati Pulau Sumatera dan selanjutnya Timor. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa Tuhan yang tak terbatas menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini. Dia yang kudus, Dia yang bersemayam, Dia yang telah mencurahkan berkatnya melalui Abraham, Ishak dan Yakub, dan kita menerimanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kekuatanmu, kesehatanmu, kerohanianmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, menyinari wajahnya. Tuhan yang memberikan kekuatan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengurapan hikmat dari Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum